buru-buru sedekah ya. Hati. Oh, nikah belum kok sedekah pipi masnya. Tekot dinti akhirnya LKMD ya seperti itu. Tahu LKMD? Lamaran keri metenge dhisik. Lamaran keri metenge dhisik itu maksudnya apa? Lamarannya belakangan tapi hamilnya duluan ini sekarang. Ya Allah, ya Rabbi, zaman sekarang itu loh, gara-gara perbuatan laki-laki perempuan bukan muhrim akhirnya terus kikuk hamil duluan. Bayi lahir nggak punya bapak, nggak punya salah, nggak punya dosa, dibunuh, buang ke sampah. Betul apa tidak? Saya melihat itu nangis, ya Allah ya Rabb. Kemarin lusa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bayi baru lahir masih merah, tali pusar masih ada, dibunuh sama ibunya, dibuang ke sampah. Nangis hati saya miris, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu melihat berita di Trans 7 itu nangis saya. Iya, iya, saya lihat itu, iya. Loh, lihat berita di TV kan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kok geger ki lapo sih? Kan bener kan? Ya Allah. Ini loh. Makanya generasi ini sama dijaga. Kalau pengen punya anak soleh-solehah, tidak hanya sekedar memberikan pendidikan. Jangan hanya suka marah-marah, tapi yang paling baik, yang paling benar memberikan contoh secara langsung. Ini yang paling benar. Jadi anak selain diberikan pendidikan agama juga diberikan contoh pendidikan yang baik. Ibu pengen anaknya rajin ngaji, orang tuanya juga harus belajar ngaji. Kalau orangnya nggak bisa ngaji, orang tua nggak bisa ngaji, waktu anaknya ngaji, ibunya jangan berangkat nonton TV, tapi ya di rumah ya belajar, dengerin tausiah, dengerin pengajian, di rumah dengerin sholawatan. Waktu anaknya ngaji, duduk di sampingnya ikut mendengarkan, sama-sama dapat pahalanya. Betul apa tidak? Loh begitu, nyuruh anak sholat, orang tuanya juga harus sholat. Ayo waktunya itu masjid udah ada, berangkat sholat. Orang tuanya nggak sholat, dablek bocah. Tuh jadi anak itu tutup auratnya itu, mbak, tuh anak perempuan tuh pakai jilbabnya, rambutnya itu disisir. Ibu dewe belanja ning warung gak tahu jilbaban. Jangan, harus berikan contoh yang baik, kan tutup auratnya. Betul apa tidak? Sekarang banyak kasus pemerkosaan terjadi itu karena apa? Banyak yang tidak menutup aurat, kadang-kadang ngumbar aurat sakarepe dhewe. Banyak perempuan zaman sekarang itu karena kemerdekaan, kebebasan, pakai bajunya sembarangan, ngapret metetet kayak lepet, pakaiannya seksi, tipis, minimalis, kurang kain, terus ya tipis, katanya biar ISIS. ISIS itu maksudnya kena hembusan angin sepoi-sepoi. ISIS pakai bajunya, wah pusernya kelihatan. Pakai rok bupati, tahu rok bupati, buka paha tinggi-tinggi, kan bahaya. Makanya perempuan itu suruh tutup aurat itu. Makanya kenapa wanita kok disuruh tutup aurat? Allah itu buat nafsu jumlahnya 10, perempuan dikasih nafsu 9, kalau laki-laki nafsunya 1. Kenapa begitu? Perempuan nafsunya besar mbak? Bukan, karena seluruh tubuhnya wanita dari ujung kaki sampai ujung rambut itu mengandung magnet strom. Kok sampai dibuka nyetrum gawat. Kalau laki-laki bapak-bapak setrumnya magnetnya 1. Gak tenggawati. Loh, nggak percaya? Survei, ibu kira-kira kalau tahu pahanya laki-laki gitu, kira-kira hatinya berdebar nggak bu? Enggak ada setrumnya, nggak ada. Coba bapak-bapak, pak, tahu pahanya perempuan itu kira-kira gimana pak? Berdebar hatiku, berdebar. Redek, kenapa? Ada setrum, makanya ditutup. Ya bu, perempuan yang lagi gak gawe jilbab tok, rambutnya itu loh kok ditata rapi, kok keluar rumah kak seret. Pikirannya laki-laki, lagi kono, dah niliani lah, ini bahaya. Makanya ditutup auratnya bu. Cinta suami apa tidak bu? Cinta suami ya. Kalau cinta suami mulai dari sekarang tutup auratnya. Karena apa? Perempuan punya suami, keluar rumah membuka aurat, suami ikut nanggung dosa.
cinta sama suami tapi di luar suka ghibah, suami nggak ngerti tapi ikut nanggung dosa. Hati-hati, jangan suka bergunjing juga, jangan suka ghibah juga ya Bu, karena ghibah itu nggak ada manfaatnya, bangkrut yang ada. Ibadah rajin, sholat rajin, ngajinya pinter tapi suka ghibah, besok bangkrut, nggak ada amal apa-apa. Karena apa? Diberikan sama orang yang sudah dicela. Makanya hati-hati. Kalau orang itu suka berghibah, pahala baiknya itu hilang, dosanya bertambah. Beda dengan yang difitnah, beda sama yang dighibah. Itu dosanya berkurang, pahala amalnya bertambah. Loh, makanya nek dirasani ojo males ngerasani. Itfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan, insya Allah yang ada ketentraman. Amin Allahumma. Kembali lagi, perempuan harus nutup aurat ya Bu, ya Pak ya. Ini bapak-bapak ini keluar rumah kok cuma pakai celana, nggak pakai baju, kira-kira Ibu dredeg malah muni gila nih. Pernah jenengan baca Quran laki-laki diperkosa wanita gara-gara bertelanjang dada? Nggak ada cerita. Coba perempuan satu keluar rumah nggak pakai baju, gila toh, payu. Karena apa? Setrum, bahaya. Makanya ditutup auratnya Ibu ya, jaga kehormatan. Nih madat disingkiri, madat itu obat-obatan terlarang. Habis itu maling itu pepine derbelian sing gak teren hukumnya dosa. Maksudnya apa? Mengambil punya orang lain. Ini jangan sampai terjadi. Carilah rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah. Sedikit tapi carinya kok benar, insya Allah jadi berkah. Tapi banyak hasilnya, carinya dengan cara yang gak benar, ini akan menjadi masalah dan jadi musibah. Tukang musiknya belum datang Mbak. Oh jadi tuh gila, salah medun aku raan. Cantel lu meh salat ngasar ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi hadirin rahimakumullah. Makanya marilah sholat jangan sampai lupa, jamaahnya dilanjutkan. Jamaah itu kan lambang kerukunan, betul Pak tidak? Berbicara masalah kerukunan, marilah kalau kita pengen hidup tentram, rukun dan damai, kerukunan dijaga. Kerukunan 3, apa? Ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Ini dijaga. Ukhuwah insaniyah, kita manusia hidup di dunia itu laki-laki, perempuan, kaya, miskin, rakyat, pejabat, semua sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya kepada Allah. Jadi yang kaya jangan mentang-mentang kaya. Kamu bisa kaya karena ada yang miskin. Yang kaya itu disebut kaya karena ada yang miskin. Coba kalau nggak ada orang miskin nggak akan disebut orang kaya. Betul Pak tidak? Makanya jadi orang jangan sombong. Yang cantik-cantik dibilang cantik itu karena ada yang jelek. Ibu-ibu sing bangir-bangir kan jenengan diarani bangir mergo aku enek sing pesek. Mergo enek sing pesek makanya enek sing ngarani Mbak bangir. Dibilang kaya karena ada yang melarat, dibilang pejabat karena ada rakyat. Perbedaan itu wajar, tapi cuma di dunia tok. Itu ujian bagi kita semuanya. Ujian itu tidak hanya wujud kesusahan, tapi dalam kegembiraan, kekayaan, jabatan, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kebanyakan orang tidak lulus dalam ujian Allah ketika dalam kebahagiaan dan ketika orang ada di atas. Itu kebanyakan tidak lolos dari ujian Allah. Ketika melarat rajin ibadah, tapi ketika udah jadi pejabat banyak harta, gelimang harta, mobilnya mewah, lupa pada rakyat. Makanya narikannya pemilihan biasa baik, dukung yo dukung tapi bar yo bar. Kerukunan dijaga, gak usah geger-gegeran, oke? Kan perbedaan pilihan kan wajar, betul Pak tidak? Tapi jangan jadi gegeran gitu loh. Kalau mendukung orang itu biasa-biasa saja. Soalnya kadang-kadang antara pilkada dengan pilkada itu jaraknya nggak begitu banyak. Kalau pilkada nek lali dadi betul karo pilkada, kadang-kadang bareng dadi lali. Udah jadi terus lupa. Lali itu maksudnya lupa. Kalau pilkada lupa minum jadi melembung. Kalau pilkada habis jadi lupa
pejabat itu kayak orang dorong mobil mogok disuruh. Kalau yang dorong cuma satu nggak bisa jalan, makanya butuh dorongan banyak, betul Pak tidak? Makanya biar yang dorong banyak berbagai macam cara, janji-janji dikeluarkan semua. Oh, yuk ikut dorong yuk, mati tak kasih. Begitu dorong, wah mobilnya kenceng nggak mau berhenti, lupa gak ada goodbye. Kebanyakan begitu, tapi mudah-mudahan Mandeli Natal sinunukan bukan begitu, pemerintahnya mudah-mudahan amanat semuanya. Amin Allahumma amin. Yang lupa diri, yang korupsi mudah-mudahan ya cepat berbenah diri dan tobat, akhirnya menjadi pejabat yang amanat. Allahumma amin ya robbal. Perbedaan itu wajar, ada rakyat, ada pejabat, ada rakyat karena butuh pejabat, rakyat juga butuh pejabat, ada rakyat nggak ada pejabat yang mau mengatur siapa, ada pejabat kok nggak ada rakyat yang mau buat pimpin siapa. Kan saling membutuhkan, betul Pak tidak? Kaya butuh miskin, si miskin butuh yang kaya, sakit butuh dokter, dokter juga butuh yang sakit. Enak dokter, enak yang sakit, nambani siapa? Lorong nggak ada dokter kan juga bingung mau cari obat, betul Pak tidak? Tapi perbedaan semua ini ada karena takdirnya Allah. Yang membedakan satu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dunia ini ladang akhirat untuk menanam kebaikan, menggapai ridhonya Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Allahumma. Dua ukhuwah watoniyah. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Padang, Batak, Dayak, Jawa, dan banyak lagi yang lainnya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Ini saling menghormati dan saling menghargai. Ingat, yang merebut kemerdekaan untuk negara kita tercinta Indonesia bukan hanya orang Islam saja. Agama-agama lain, bukan hanya orang suku Jawa tok, tapi juga suku-suku yang lain, semuanya dulu bersatu padu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Betul Pak tidak? Yo, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dulu semuanya bersatu, berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Makanya semuanya berhak hidup aman, nyaman, damai, tenang di negara kita tercinta Indonesia. Semuanya suku dulu semuanya berjuang bersatu merebut kemerdekaan. Semuanya mengangkat senjata karena ridhonya Allah, ridhonya Tuhan, Indonesia bisa merdeka. Padahal kalau tidak ada ridhonya Tuhan, Indonesia ini nggak mungkin merdeka. Kalau semuanya bangsa dulu tidak bersatu, nggak mungkin bisa merdeka. Sekarang senjata aja Indonesia sudah kalah kok, betul tidak? Bambu runcing, keris, tombak, ono watu ya antem no watu, boto ya antem nih boto. Mau musuh Belanda, senjatanya apa? Bedil, meriam, sawat. Dulu orang Indonesia kalau mau membunuh penjajah, datangin dulu, kurang ajar, sini, tak bunuh kamu. Wah, kerisnya julus nih, kalau kena belum apa datang ya tembak duluan, mati. Dulu isinya berjuang merebut kemerdekaan, ngusir penjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan. Kan orang Indonesia kan dulu naiknya kan bukan kendaraan apa-apa, naiknya kan kuda. Jalannya Melayu. Siapa sih ngomong persis mah? Jawa Timur aduh teko kene sinunu kan trimano di persis no jarak gak sopan. Jalane ayu yo gak apa-apa. Kalau saya ada Muhammad, berjuang, makanya semuanya berhak hidup nyaman, berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, kerjasama yang baik. Betul Pak tidak? Tapi kerjasama itu kan tetap ada batasannya. Maksudnya bagaimana? Urusan ibadah lakum dinukum waliyatin. Tapi kalau bermasyarakat harus saling bantu membantu, gak boleh pilih-pilih. Tetangga sebelah non muslim sakit keras, kita orang Islam, masa kita gak mau bantu? Gak mau saya bantu non muslim, dia bukan orang Islam, gak usah dibantu, mati biarin aja. Gak boleh.
jaga bersama. Alhamdulillah, saya termasuk di sini tadi malam itu saya nggak banyak bicara. Selain suara saya serak, saya itu nggak bisa ngomong apa-apa Pak di sini. Saya cuma merasa bahagia. Saya cuma merasa, masya Allah, bersyukurnya luar biasa. Di sini seluruh suku mau berbaur, bisa bersatu, mengadakan pengajian bersama-sama. Itu saya sukanya luar biasa. Karena apa? Terkadang di daerah lain, di pulau-pulau yang lain, dari Semarang juga sering pengajian di tempat lain. Itu kadang-kadang antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli itu tidak mau bersatu. Masya Allah, kadang-kadang nggak mau bertegur sapa, saling iri dan sebagainya. Tapi ternyata di sini semuanya alhamdulillah mau berbaur, mau bersatu, bekerja sama yang baik. Ukhuwahnya luar biasa. Mudah-mudahan ini tetap terjaga. Dirahmati oleh Allah, mandailing sinunukan di dalam ridha Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi sinunukan yang baik. Amin Allahumma amin. Makanya kerukunan watoniyah kedua dijaga ketika ukhuwah Islamiyah. Ini harus dijaga. Apalagi orang Islam, al-muslimu akhul muslim. Islam itu bersaudara. Ibarat satu tubuh. Kakinya kejepit pintu, badan meriang, kepala pusing, mata menangis, hidung hilang, tangan ikut mijit, bibir masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ini kerukunan. Kita juga demikian. Indonesia ini berbagai macam ada organisasi, ada khilafiyah, tapi alhamdulillah tadi malam ketua MUI mengatakan situ teduh sekali di hati. Masya Allah, di sini itu bersatu dalam perbedaan, namanya toleransi walaupun dalam khilafiyah, toleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam beribadah, itu rasanya masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semuanya tetap terjaga. Amin Allahumma amin. Masalah perbedaan itu satu hal yang wajar, betul Pak tidak? NU, Muhammadiyah itu kan sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Oh, besok di akhirat orang bakal ditakoni nek wong NU apa wong Muhammadiyah, gak ada. Islam ya Islam, ahli sunnah wal jamaah. Toh NU Muhammadiyah itu cuma nama, sama-sama wong Islami, sama-sama akidahnya, bersatu dalam akidah. Hanya sedikit perbedaan khilafiyah, itu pun tidak banyak. Syariatnya berbeda hanya sedikit. Orang kaca orang agah, betul Pak tidak? Kalau NU Bismillahirrahmanirrahim keras, kalau Muhammadiyah Bismillahnya kecil, gak terdengar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan sama-sama baca Fatihahnya, betul? Kalau orang NU Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau orang Muhammadiyah nggak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, cuma beda pakai tuan sama tidak, tapi kan sama-sama sholawatnya. Kalau orang Muhammadiyah ada yasin, ada orang NU ada yasinan, ada tahlilan. Kalau orang Muhammadiyah nggak ada yasinan, tapi terkadang masih ada tahlilan. Kalau orang NU biasanya kalau khutbah pakai tongkat, Muhammadiyah nggak pakai tongkat, tapi kan podo-podo khutbah. Kalau orang NU orang meninggal diadani, kalau Muhammadiyah kadang-kadang nggak pakai adan, tapi kadang-kadang pakai adan, kadang-kadang nggak pakai adan. Ini hanya sedikit saja perbedaannya. Ini jadi gegeran. Muhammadiyah terawihnya 8, NU terawihnya 20, kan sama-sama terawih. Rasa gegeran, halo, orang Islam harus sholatnya tidak gegeran. Isin-isini. Sholatnya 20, pokoknya harus sholat aja bingung, gak kayak saya netral nggak sholat sekalian. Ini parah ini. Dia diketawain kan yang kayak begitu, betul Pak tidak? Diketawain sama yang nggak sholat. Makanya orang Islam itu jangan sampai diambil celahnya karena tidak rukun ini tadi. 8 syah, yang 20 syah, yang nggak sah itu yang nggak sholat. Ya Allah, perkara tahiyat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sing ngene-ngene udah dirara sae, sing ngomong gak sah sapa? Bener. Ada yang doanya tangannya diangkat, ada yang diam saja. Padha ae padha ndongane. Ada yang Allahu Akbar di tangan, ada yang di sini, ada yang diam, ada yang begini. Nek sing ngene, kan sama-sama sholatnya, betul? Ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, tapi kan sama-sama subuhnya. Sing kleru ki ora tau subuhan. Makanya kudu adzan sholat berangkat jamaah ukhuwah Islamiyahnya biar terjalin, karena jamaah itu menghilangkan perbedaan. Ketika jamaah Allahu Akbar, imam ngucap waladhdallin,
rendah berdiri sama tinggi. Walaupun jamaah di sampingnya Pak Camat, sampingnya Pak Lurah, nggak mungkin mau berdiri Pak Lurah pakai izin Pak Camat, maaf saya berdiri dulu. Nggak perlu. Lu siapa? Camat ya camat Aceh, Lurah ya Lurah Aceh. Maaf Pak, maksudnya ini dalam sholat Pak. Ya. Kalau masalah hubungan dengan saling menghormati dan menghargai itu kan bagian dari sopan santun, betul apa tidak? Tapi kalau manusia kan sama-sama manusia. Tapi kita jangan mentang-mentang wah dua pejabat kan dua pangkat yang hormati karu-karuan wong melarat, masya Allah kan hukum kena pasangan kene ya pantas. Jangan begitu. Sama kayak miskin sama di hadapan Allah sama. Yang membedakan iman dan takwanya, yang kaya tapi gak tahu ibadah itu lebih parah daripada si miskin tapi rajin ibadah, itu lebih bermartabat. Mas, harga diri bisa. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Kemarin disodor nih timbang Kak Muni ki mau takon Muni ngale. Makan dulu. yang bisa apa Mas yang disodorkan kemarin? Gimana? Oh, rodok grogi. Wah, ya maklum berhadapan dengan orang cantik itu biasanya ya bikin grogi. enggak bercanda. Nah, beda lagi. Nah, ini saya umumkan sekalian sambil nunggu musiknya nggih. Infak panjenengan sedaya kalau mau mendapatkan 31.311.500 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu membawa manfaat barokah jadi jariah semuanya. Sudah siap? Oh, belum? Hah? Oh, masih dicari? Oh, iya. Golek neng di. Masih dicari. Anu Mas, sekiranya lagu yang kemarin disodorkan itu yang sudah siap yang apa? Oh, apa ya? Siapa mana? Gimana apa? Loh, bukan yang kemarin saya sodorkan. Kalau yang ya Habibal Qalbi itu tadi kan sudah ada yang nyanyi sendiri. Oh. Kalau saya itu kan yang ini, yang hubungannya dengan materi. Hubungannya dengan yang saya sampaikan kan sudah disodorkan. Ada yang ingat? Apa ya? Hah? Oh, Citra Cinta? Apa? Harga diri demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan itu bisa nggak? Demi keimanan boleh lapar. Harga diri nggak bisa. Bisa. Cici, Mas dijawab dulu, bisa apa tidak? Oh, nggak bisa. Nah iya, kalau nggak bisa cari lain. Boleh saja, bisa apa tidak? Oh, boleh saja, yo. Boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Ini maksudnya kita mau melakukan apa saja, boleh saja melakukan apa saja, tapi kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musik. Syek dikolek. Suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati jua. Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu jua.
jenajah tak jenajah tak 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 jenajah tak jenajah tak jenajah tak 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 kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terperdaya olehnya. Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu jua. Oh, mandeknya diri nih. Gimana, Pak? Di Jawa sering pakai wayang-wayang. Di sini suruh pakai wayang. Oh, sedikit. Oh, ngobatin kangen. Request wayang. Ini di Risma nggak bawa wayang. Cuma dikit-dikit saya sampaikan masalah wayangnya. Oh ya, kan kita mau kangen. Wong Jawa kangen. Oh ya. Wayang, di dalam pewayangan itu kan ada Kurawa, ada Pandhawa. Kurawa itu maksudnya kurang waspada, manusia yang kurang waspada. Itu Dursasana, Durmagati, Durmuka, ya dur. Tuh patihnya namanya Patih Sengkuni, gurunya namanya Pandhita Durna. Beda kalau Pandhawa lima satriya sing ngepenke nggone do wajib 5. Maksudnya apa? Satria yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena apa? Pandhawa 5 itu yang ngomong Ponokawan 4 Kilurah Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Kenapa kok Ponokawan? Pono itu ngerti, kawan itu batur, teman. Kalau cari teman, carilah teman yang ngerti, yang bisa mengarahkan jalan kebenaran, mengingatkan ketika dalam salah. Bukannya salah dibiarkan saja. Ini namanya teman di dunia tak kalau kayak begitu. Kalau teman dunia akhirat, mengingatkan ketika salah. Watawassabil haqqi watawassabil sabar. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lah, Ponokawan itu ada 4 Kilurah Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Semar itu lambangnya ulama. Di cerita pewayangan Semar itu lambangnya ulama. Bathoke jembar, bathok ini jidat. Kenapa Semar dilambangkan jidatnya ini kok lebar? Ahli sujud dan ahli ilmu itu Semar. Ya ahli ilmu, ya pinter, makanya bisa ngomong Pandhawa 5. Pandhawa 5 kok ditinggalkan Semar geger. Kalau cerita wayang itu lakone Semar gugat. Lah ceritane pripun sok nek diundang nih. Itu Semar. Lah Semar itu bibirnya mesem. Kenapa mesem? Semar makanya diarani Semar, tansah mesem wis ora samar. Semar ini tidak mau melihat kejelekan yang lain karena merasa dirinya juga punya salah. Makanya Semar itu matanya sipit. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang tampak. Kita juga demikian. Jangan jadi orang yang melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan diri tidak mau melihat. Mau bagaimanapun juga salah orang lain, kita pun juga tetap punya salah. Tapi alhamdulillah Allah itu mau menutup dosa dan kesalahan kita. Dosa itu tidak berbau. Coba kalau dosa ini ada baunya, masya Allah gak ada orang namanya nikah. Jangankan nikah, berteman, duduk, bersandingan gak akan pernah mau kalau dosa itu ada baunya. Tapi alhamdulillah Allah
Allah menutup aib dengan menutup dosa itu tidak berbau. Dosa yang tahu hubungan kita dengan Allah. Makanya masalah dosa kita tobatnya minta ampun juga kepada Allah. Kalau dosa sesama manusia saling memaafkan antara satu dengan yang lain loh. Semar itu tangannya yang satu, jarinya telunjuk ini ke depan, tapi yang empat ke belakang. Bisa menilai orang lain, bisa menyalahkan orang lain, bisa membenahi orang lain, tapi juga bisa membenahi dirinya sendiri. Jangan cuma bisa menyalahkan tapi nggak bisa introspeksi, karena satu ke depan, empat ke belakang. Semar tangan kirinya ini menggenggam, maksudnya apa? Jadi orang harus bisa menjaga rahasia. Kalau ada orang yang curhat tidak boleh dibocorkan, ya harus diam. Yuk, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Oke. Harus bisa menjaga rahasia yang baik, apalagi jadi pemimpin harus bisa menjaga rahasia negara, rahasia perusahaan, ya rahasia keluarga dan lain sebagainya. Semar itu digambarkan semuanya serba besar, perutnya besar, pantatnya besar, mimiknya juga besar. Tapi ini merupakan pelambang. Jadi pemimpin itu perutnya besar, maksudnya apa? Engar sosong tulodo, di depan mampu memberikan contoh yang baik dan benar. Pantatnya besar, tutwuri handayani, di belakang mampu memberikan bimbingan, bombongan dan juga dorongan. Mie-nya besar, maksudnya jadi pemimpin itu harus bisa ngayomi, ngayemi, hanganyepi, menjadi pemimpin yang benar-benar adil rata. Baik tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang kaya miskin, semuanya adil sama rata, tegak berdiri seperti huruf alif, srek, adil dari atas ke bawah. Ini Semar Bodronoyo. Keluarnya ketika goro-goro. Kalau goro-goro biasanya dalangnya itu sulukan sambil ngeluarin gunungan. Gunungan ki modelin lincip ke atas, lancip. Orang Jawa ngarani koyok buceng. Buceng niku maksudnya nyebuto sing kenceng. La ilaha illallah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Metune nalikane bengi, goro-goro dalange sulukan. Sang saya dalu warara sabyor kang lintang kumedhap titisonyo tengah wengi. Lumyang gandan ning puspita. Kalenggian ning podya nira. Sang Twijawara brengeng lir swaraning madu branta manungsang sarining kembang. Disaut sama Waranggono sama pesindennya, witing kelapa Jawa tak ingat sapada owe waku. Terus disambung lagi sama dalangnya, duwe mangsa madya raras winaras gatining kandha kudu kumedhap kadya kedheping kenyokang tinali krama karna datan karnan ron-ron panjraing siti tidhem permanem prananing teluka taman candra kirana harmendah hangalela pinarbawing sraya ratri sinawung gitaning brahmana kang kapadhaningsih mangkono dupi wis ngancik titi mangsa goro-goro. Paham Bu? Enggak. Jangankan ke orang Mandailing, orang Jawa aja nggak ngerti. Bumi goncang kancang langit kelak-kelak telir kincang ngales resang mawe gandrung sabarang kadulu kikir moyak mayik saking tias balewur wong goro kapan-kapan gitu Pak. Sudah. Kok artinya apa Pak? Artinya niki ndewau. Oh, kan saya sudah bilang Mandailing aja nggak ngerti, wong Jawa aja nggak ngerti. Ini biasanya yang ngerti orang pedalangan Pak, yang ngerti orang yang sastra Jawanya tinggi Pak. Iya, ini luar biasa. Kalau masalah pedalangan itu wah, bahasa sastranya itu luar biasa. Artinya yo jelimet itu maksudnya ya sulit Pak. Orang Jawa itu kadang-kadang satu bahasa itu macem-macem.
Wah, macam-macam. Ada yang masalah makan itu orang Jawa aja mengatakan dahar, mangan, badok, terus apa? Nyekek. Nah, itu masalah makan itu orang Jawa itu satu daerah dengan daerah lain itu sudah berbeda-beda. Mangan, dahar, madang, nyekek, badok, nguntal. Nah, itu bahasa makan. Belum minum juga begitu, ngobe, unjuk, minum dan sebagainya. Turu juga begitu. Turu, sare, bobok, tilem, glosos, glosor, macam-macam Pak. Kalau masalah bahasa Jawa itu Masya Allah. Yang penting di sini semua masyarakatnya bisa berbaur menjadi satu, kerukunan bisa terjaga, ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan ibadah tiga, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan satu ibadah ritual. Ibadah ritual adalah ibadah sholat itu ritual, haji itu juga ritual. Mudah-mudahan yang belum haji bisa segera langsung berangkat haji. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa umroh. Yang sudah ke sana mudah-mudahan bisa sesering mungkin bisa kembali ke sana. Lebih istiqomah. Amin Allahumma amin. Itu ibadah ritual. Dua, ibadah sosial. Maksudnya adalah sedekah amal jariah, saling membantu, tolong menolong, saling berbagi. Ketiga, ibadah moral. Moral maksudnya adalah akhlak. Ibadahnya bagus, sosialnya bagus, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, ini kurang sempurna. Juga harus disertai dengan hati yang baik, ikhlas, akhlak yang baik, ya toleransi, dan semuanya saja. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan. Masyarakat Mandailing di Sinunukan khususnya menjadi masyarakat yang ahli ibadah, istiqomah, meninggal sak wayah-wayah, sewaktu-waktu mudah-mudahan bisa husnul khotimah, mudah-mudahan bisa kumpul lagi besok di jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mendekati sholat asar, sudah waktunya ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan. Besok mudah-mudahan ini bukan akhir dari perjumpaan kita, mudah-mudahan menjadi awal yang baik, menyambung silaturahim yang baik antara Jawa dengan Sinunukan, Madiun dengan Sinunukan. Mudah-mudahan terjalin silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat dunia dan juga akhirat. Amin Allahumma amin. Mohon doa besok pagi dari Risma langsung pamit pulang ke Madiun, tapi besok dari Risma nggak langsung pulang Madiun. Besok dari Risma turun dari Surabaya langsung besok malam ngisi di Malang, lusa di Kediri, baru pulang ke Madiun. Anak tak tinggal di rumah. Apa? Pak ibu-ibu PKMT minta satu lagu, katanya masih kangen. Kapan medune ngene anu biasanya segala sesuai itu ada overtime, itu hitungannya juga sendiri loh. Betul. Keramat bisa nggak Mas? Keramat buat ibu-ibu semua. Iya keramat ya. Keramat buat ibu-ibu BKMT. Mudah-mudahan berjaya selama-lamanya, selalu dalam ridha Allah, berjuang dengan semangat. Allahu Akbar. Bapak-bapaknya juga. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya
patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau mengibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Terima kasih kepada seluruh panitia atas undangannya, kepada Dekarisma, penyambutannya, semuanya saja. Risma terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada kesalahan tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan, mungkin kurang sopan, kurang santun, kurang berkenan, Risma mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan majelis taklim pada kesempatan siang hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat dan juga barokah bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.